Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penyiaran, kembali lagi di ruang siar KPI Aceh. Dan kali ini literasi media kita terkait digitalisasi penyiaran pun berkolaborasi dengan BPOM Aceh. Dan kali ini Putri bersama dua narasumber yang pakar di bidangnya dari BPOM Aceh, yaitu Ibu Nurlinda Lupis, SSI Apoteker MSP. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Bu Putri. Ya, sehat ya Ya, Bu ya. insya Allah. Alhamdulillah. Oke, dan satu lagi adalah Ibu Endang Yuliawati SKM MKM. Ya, Oke, selamat sore Ibu. ya sore juga. Iya, dan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang layanan publik di BPOM Aceh. Dan yang pastinya nih, sahabat penyiaran pasti harus tahu ya bagaimana sih dasar hukum dan bagaimana sih sebenarnya definisi dari standar pelayanan di layanan publik di BPOM Aceh. Eh, jadi kan Mbak Putri seperti ini. Saya manggilnya Bu Putri, apa Kak Putri? Masih muda saya. Ya. Ya ampun, bisa apa aja Bu. Jadi kita sebagai unit penyelenggara, tentunya juga kita mengadop untuk terkait unit penyelenggara ini kita memiliki standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 25 ya. Nomor 25 tahun 2019, di mana di pasal 15 dan pasal 20 itu ada ya, di pasal 5 pasal 20-nya disebutkan pada poin pertama di pasal 20 bahwa unit penyelenggara itu wajib membuat standar pelayanan. Jadi dalam kita menyelenggarakan pelayanan itu harus ada standar pelayanannya gitu. Nah, di poin keduanya itu disebutkan bahwa di dalam kita membuat standar pelayanan ini kita juga harus mengikut sertakan masyarakat di dalam membuat standar pelayanan ini. Nah, artinya bahwa standar pelayanan ini kita bukan hanya suka-suka kita, tapi juga kita menampung aspirasi dari masyarakat seperti itu. Nah, terkait dengan standar pelayanan ini, Bu Putri, barangkali mungkin perlu juga saya jelaskan itu standar pelayanan ini dimaksudkan sebagai tolak ukur atau barangkali lebih kepada pedoman bagaimana kita menyelenggarakan pelayanan publik di unit ya. Kalau kita mungkin UPT ya, unit pelaksana teknis di daerah, di mana memang dari Undang-Undang Nomor 25 ini juga kita diperkuat oleh Per-BPOM yang terbaru itu Nomor 28 tahun 2022 yang merupakan revisi dari Per-BPOM 27 tahun 2018. Nah, dari sinilah kita menjadi acuan bagaimana kita menyusun standar pelayanan dan kira-kira produk layanan apa saja memang yang wajib kita berikan kepada masyarakat. Nah, jadinya intinya Bu Putri bahwa kita tetap berpedoman kepada perka atau keputusan Kepala Badan POM seperti itu. Kalau tadi itu adalah dasar hukum ya, dasar dari pelayanan publik, dasar hukum untuk membuat peraturan di BPOM. Ya. Standar pelayanan ya. Nah, ya standar pelayanan. Jadi standar pelayanan versi dari BPOM sendiri itu apa nih? Tadi kan udah terukur ya. Jadi untuk dia ada tujuannya ya. Tujuannya itu berarti untuk pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Iya, betul. Nah, kalau Bu Endang, jadi kan di layanan publik ini kan kita kan juga ada layanan-layanan ya. Apa-apa saja ya produk layanan yang ada di BPOM Aceh ya. Tadi kalau tadi disampaikan sama Bu Linda, tadi ada dasar hukum dan juga definisi standar pelayanannya. Gimana? Silakan. Oh ya, baik Mbak Putri. Nah, kalau untuk layanan, jenis layanan ya, yang ada di Balai Besar POM Banda Aceh, itu ada layanan. Ada berapa dulu? Ya, ada 9 ya? Ya, ada 9 ya. Nah, ada 9 layanan yang saat ini yang lebih seringnya atau yang udah kita lakukan ini ada 8 ya, karena tadi yang karena ada tadi layanan untuk pemenuhan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Kemudian ada layanan dalam sertifikasi cara produk cara kosmetika yang baik ya, untuk Cara pembuatan pembuatan kosmetika, kemudian obat tradisional ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik, kemudian layanan cara distribusi obat yang baik. Nah, kemudian juga ada layanan pengujian, kemudian juga kita ada layanan pengaduan dan informasi konsumen ya. Nah, kemudian juga layanan SKI ya, kemudian ada juga notifikasi kosmetika. Nah, itu cuman SKI SKE sampai saat ini itu belum, jadi ini masih berproses ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada berikutnya. Tapi ke 9 layanan itu kita lakukan di Balai Besar POM Banda Aceh. Jadi ini ya 9 layanan layanan publik ini yang dilakukan oleh BPOM selama ini seperti itu ya. Nah, kan kalau tadi ada produk layanannya juga pasti ada tarif-tarif ya yang dikenakan untuk pemberian layanan-layanan ini. Itu bagaimana Bu?
Biasanya biar Oh, masyarakat tahu ya, ya. yang nggak tahu mengenai. Silakan. Ya, kalau tarif untuk layanan itu kita nggak ada itu, Putri, ya. Kalau untuk tarif itu kita nggak ada, istilahnya free ya. Kita pendampingan juga semua itu kita nggak ada biaya, kecuali tadi untuk misalnya ya untuk registrasi ya, misalnya terkait apa SKI. Nah itu registrasinya 50.000. Kemudian juga ada untuk tarif pengujian. Nah itu disesuaikan dengan tarif PNBP yang berlaku. Itu misalnya nanti misalnya pengujian ganja atau pengujian apa produk-produk untuk dalam rangka izin edar itu disesuaikan dengan tarif PNBP yang berlaku. Itu ya. Ya, tapi kalau untuk layanan kita tidak membebankan biaya untuk layanan yang kita berikan. Sih masyarakat nggak, jadi nggak usah sungkan ya untuk mendekatkan. Ya. Gratis ya Putri, gratis. Sepertinya juga. Ya. Oke, nah Ibu Linda, jadi apa-apa saja sih sebenarnya prinsip dari standar pelayanan ini? Jadi kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Enda, Ini apa saja ya. standar prinsipnya ya. Silakan Bu. Ya, pada prinsipnya sih sebenarnya semua standar pelayanan ini sama ya prinsipnya ya. Yang pertama barangkali sederhana. Sederhana ini artinya kita memberikan layanan itu produk layanan kepada masyarakat, masyarakat mudah mengerti gitu. Jangan susah-susah gitu ya. Artinya kan sebenarnya produk layanan ini kita ciptakan untuk membantu masyarakat. Iya. Nah, buatlah sesederhana mungkin sehingga masyarakat juga gampang untuk mengaksesnya. Misalnya kalau yang perlu diakses, atau mungkin kalau produk layanan yang misalnya ini contoh ya pengujian. Nah, masyarakat juga gampang melakukan pengujian ke Balai POM, cukup datang aja kasih sampel, udah selesai. Mungkin tinggal bayar PNBP nanti seperti itu ya. Kemudian satu lagi partisipatif. Nah, partisipatif itu maksudnya gini Bu Putri, seperti yang jelaskan tadi yang di terkait Undang-Undang Nomor 25 itu bahwa di sini kita mengikutkan komponen masyarakat di dalam menyusun standar pelayanan itu. Artinya bahwa kita menerima masukan, kita menerima kritikan bagaimana supaya nanti produk layanan yang kita berikan ke masyarakat ini memang mudah dijangkau oleh masyarakat, kemudian barangkali lebih cepat mungkin didapat dijangkau oleh masyarakat. Barangkali juga nanti kalau terkait dengan timeline juga bisa lebih gampang, nah seperti itu. Tapi kalau mungkin berdasarkan harga atau mungkin tarif itu yang tadi disampaikan Bu Endang, memang itu sudah terkait udah peraturan yang tidak bisa kita ubah. Jadi artinya bahwa PNBP ini juga bukan sesuatu yang kami buat-buat gitu, tapi memang berdasarkan peraturan yang ada gitu. Selain itu Bu Putri mungkin prinsipnya juga harus akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan, ya terukur gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan, berapapun misalnya ada permintaan tarif itu bisa diukur gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan di sini gitu. Yang keempat barangkali dia berkelanjutan. Nah, suatu produk layanan kalau misalnya tidak berkelanjutan itu agak susah sama masyarakat. Misalnya tahun ini kita memberikan pelayanan seperti ini, tahun depan nggak ada lagi. Terus nanti iya, kasihan masyarakatnya seperti itu. Jadi apa dong jadinya nilai dari pelayanan kita seperti itu. Jadi kalau kita sudah membuat suatu produk layanan berarti itu harus secara berkelanjutan, malah diharapkan nanti kita menciptakan suatu inovasi untuk mempermudah masyarakat di dalam menjangkau layanan kita gitu. Selain itu barangkali juga prinsipnya harus transparan. Artinya di sini tidak ini tutupi. Jadi semua masyarakat tahu, semua masyarakat boleh dong mendapatkan pelayanan kita gitu. Dan yang terakhir itu berkeadilan. Artinya bahwa di sini kita memberikan pelayanan itu tidak diskriminatif. Siapa saja boleh, mau misalnya yang memerlukan itu mau anak remaja, mau orang tua, mau pejabat, mau bukan non pejabat, masyarakat umum. Ya kita harus memberikan pelayanan yang berkeadilan seperti itu. Tidak ada, oh kalau ini pejabat dia harus diutamakan, tidak. Tapi dia sama. Nah seperti itu. Jadi ada 6 prinsip yang memang harus kita terapkan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, sebenarnya segampang itu ya. Iya. Sesimpel itu ya, jadi tidak ribet dan tidak susah gitu ya. Nah, jadi berarti kan setelah ada prinsip, kemudian juga pasti ada yang perlu ya diidentifikasi dalam penyusunan standar pelayanan. Iya, betul. Apa saja Bu, kira-kira yang perlu diidentifikasi nih dalam penyusunan standar pelayanan? Ya, di dalam memang ya banyak sekali step-step yang harus kita ikuti dalam membuat standar pelayanan ya, karena ini berhubungan dengan masyarakat dan berhubungan dengan bagaimana nanti masyarakat menilai pelayanan kita gitu. Jadi kalau yang perlu kita identifikasi dalam membuat suatu produk layanan itu, dia sebenarnya sudah masuk kepada 2 komponen di dalam penyusunan standar pelayanan itu. Di komponen pertamanya itu kan ada service delivery.
Nah, pada service delivery inilah yang memang perlu kita identifikasi di dalam menyusun suatu produk layanan. Misalnya persyaratan. Saya mau ngurus seperti yang Bu Endang sampaikan dari 9 produk tadi, misalnya saya mau ngurus cara distribusi obat yang baik. Persyaratannya apa saja sih yang diperlukan untuk mendapatkan itu gitu ya. Kemudian misalnya prosedurnya. Bagaimana prosedur saya sebagai pelanggan misalnya? Apa prosedur yang harus saya lewati supaya saya dapatkan sertifikat itu gitu. Kemudian juga harus jelas waktunya, timelinenya. Misalnya kalau ini contohnya pengujian ganja. Berapa hari saya misalnya kalau mau mengujikan ganja, saya dapat hasilnya berapa hari. Nah itu kepastian waktu gitu. Kemudian biaya. Nah seperti yang disebutkan tadi, kalau biaya memang kita tidak terlalu mencampuri bagaimana kita merubah biaya, tidak. Dan ini pun mungkin tidak bisa juga jadi masukan masyarakat yang bisa kami tampung serta-merta, karena berdasarkan PP ya, kita menghadap pada PP yang itu pun masuk kepada PNBP gitu. Kemudian barangkali Bu Putri yang masuk kepada identik yang perlu kita perhatikan itu adalah produk layanan, standar pelayanan kita itu produk apa saja yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah dalam hal ini memang Balai POM alhamdulillah sampai saat ini kita bisa memberikan pelayanan yang 9 produk layanan tadi gitu. Nah, dan tentunya juga di dalam kita memberikan layanan ini, Bu Putri, itu yang tidak boleh tidak ada adalah konsultasi, pengaduan, dan informasi. Artinya mungkin kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kita memberikan layanan ini, dia ada tempat ngadunya dia gitu. Dia ada tempat, bagian pengaduan iya ya. harus tuh supaya memang. Nah disinilah kita menuntut layanan itu transparan tadi gitu. Mungkin seperti itu Bu Putri. Nah, Ibu Endang, jadi bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan standar pelayanan tadi ya yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang? Ya. Tadi kan sudah panjang lebar ya terkait dengan bagaimana sih standar pelayanan di BPOM. Gimana nih? Iya. Nah, kalau kita melibatkan masyarakat atau melibatkan yang lainnya ya, kita biasanya itu dalam forum konsultasi publik namanya ya. Itu kita memang melibatkan 5 unsur ya. Sekarang kan ya pentahelik itu ya, Mbak Putri. Nah, itu kita melibatkan nanti ya pengguna layanan sendiri ya sebagai masyarakat, kemudian kita melibatkan stakeholder ya, yang sering kita misalnya sekarang ini yang sering melakukan pengujian di kita mungkin dari BNN, dari kepolisian atau dari dinas kesehatan ya. Kemudian kita juga dari praktisi ya, praktisi maksudnya pendidikan, maksudnya dari mahasiswa ataupun dari perguruan tinggi, akademisi ya gitu. Kemudian kita juga melibatkan media massa ya. Nah itu iya. Kemudian juga kita melibatkan semacam kayak LSM ya atau organisasi ya, bisa juga. Karena kan kita masuk kemarin itu kita ada mengundang namanya YAPKA ya, karena bisa aja pengaduan masyarakat tidak ke Balai POM tapi ke lembaga yang lain. Jadi ya, sharing. Nah itu biasanya dalam forum itu, dalam forum konsultasi publik itu kita tampilkan nilai survei. Nah tadi dari yang layanan tadi ya 9 layanan itu kan kita memberikan survei itu kepada masyarakat. Nah jadi apa masukan dari masyarakat itu, bagaimana kecepatan waktu tadi Bu Linda bilang, kemudian jelasnya persyaratan, atau mungkin tarif PNBP yang berlaku di kita tuh mungkin tinggi, jadi kan disitulah kita melibatkan masyarakat, ya bagaimana masukan termasuk juga kan di dalam survei itu masyarakat bebas kan menilai. Nah kadang nanti di situ kita klarifikasi juga itu Mbak Putri. Kadang nanti mereka ya seringnya ya itu Bu Linda ya, nanti pada saat pengisian survei itu mereka nih ada pertanyaan mungkin ambigu ya. Nah, terkait tadi seperti tarif ya. Sebetulnya tarif untuk layanan publik kita kan nggak mengeluarkan biaya. Yang kita keluarkan adalah tarif untuk misalnya pengujian ataupun untuk registrasi produk. Nah, jadi terkadang nanti ya hal-hal yang seperti itu yang kita sampaikan di forum konsultasi publik. Jadi standar pelayanan tadi disitulah apa yang kira-kira yang harus mungkin perlu direview ya, apakah ini sudah baik atau ada tambahan. Nah, disitulah dalam forum itu dari masukan dan jadi standar pelayanan yang udah kita susun itu ya. Di situ jadi kita melibatkan masyarakatnya. Oke, nah sebelum kita tutup sesi ini, mungkin ada strategi nih yang mau disampaikan kepada masyarakat, pada sahabat penyiaran, bagaimana sih sebenarnya tadi kan ada 9 produk layanan ya, itu yang paling penting sekali yang masyarakat harus tahu dan bisa dipubliskan lebih banyak lagi kepada masyarakat lainnya. Mungkin sekalian closing statement kita untuk sesi ini, mungkin Ibu Linda duluan. Iya, baik. Tentunya kita kalau memiliki produk layanan, kalau masyarakat tidak tahu juga percuma.
Jadi kita memiliki 9 produk layanan ini, kita berharap masyarakat tahu, masyarakat bisa memanfaatkan kita di dalam melayani mereka gitu. Ya tergantung kebutuhan masyarakat ya. Kalau kita lihat dari 9 kebutuhan tadi produk layanan ini seperti itu. Jadi di dalam kita berharap bahwa masyarakat memang tahu produk layanan kita juga menciptakan inovasi-inovasi Bu Putri. Inovasi-inovasi yang memang kita berharap melalui inovasi ini, misalnya ini saya contohkan Janet. Jawab netizen ini, teman-teman juga kayaknya lagi di sini nih ya, terkait Janet. Ini berhubungan dengan pemberian informasi. Artinya kita tidak cuma mereka datang ke kantor minta informasi, tidak. Tapi kita bagaimana sih kita membuat inovasi supaya terkait layanan pemberian inovasi ini bisa lebih gampang dijangkau masyarakat. Nah, Janet ini kalau dulu mungkin kita misalnya terfokus pada beberapa orang yang kita undang, kita berikan informasi. Nah, melalui Janet ini kita sampai siapapun yang bisa mengakses media sosial kita, ya bisa dia mendapatkan informasi dari kita gitu. Dan itu up to date juga Bu Putri. Kemudian juga luar biasa memang, maksudnya kita juga sudah berusaha untuk bagaimana sih untuk memperbaiki layanan kita. Itu tadi satu Janet, yang kedua kita juga ada yang korporasi. Nah, korporasi ini juga luar biasa Bu Putri. Korporasi ini iya, kolaborasi dalam pemberdayaan, kolaborasi pemberdayaan di dalam kita mendampingi masyarakat atau UMKM memperoleh sertifikasi atau izin edar. Nah, ini kalau dulu kita kan datang masyarakat, kami mau misalnya membuat izin makanan ini, bagaimana izin edar makanan, gimana caranya gitu. Nah, melalui inovasi korporasi ini, kita nih yang meng-hire fasilitator, mendampingi mereka langsung, apa sih yang dibutuhkan, apa kekurangan, langsung kita ke tempat mereka, langsung kita dampingi sampai nanti mereka mungkin, iya, itu kan luar biasa Bu Putri ya, artinya jemput bola gitu. Iya, karena mungkin masyarakat tidak tahu, tapi dengan kita jemput bola ini ya sangat terbantu sekali kayak gitu. Dan dampak dari inovasi korporasi ini juga kalau kita lihat itu mungkin tahun-tahun sebelum kita belum ada korporasi itu 2 kali lipat nih setelah kita ada korporasi orang iya yang sudah memperoleh sertifikat ataupun izin edar untuk produk seperti itu. Dan bagus juga sih ketika suatu pelaku usaha mempunyai produk izin edar kan jadi lebih terstruktur ya. Iya. Jadi ada aturan-aturannya gitu ya. Mereka juga paham gitu. Jadi bukan cuma mereka harus bertanya-tanya, tapi memang kita yang memang berinisiatif mendampingi. Nah, istilahnya fasilitator ini malah sebenarnya kami meng-hire mahasiswa-mahasiswa fresh graduate itu kan untuk kita jadikan sebagai fasilitator. Nah, mereka nanti yang kita berikan, yang kita gaji, kita kasih honor untuk melakukan pendampingan. Iya. Jadi memang luar biasa kalau memang inovasi yang kita lakukan untuk mempercepat pelayanan, mempermudah pelayanan seperti itu. Nah, yang ketiga lagi Bu Putri ini yang luar biasanya, kita ada yang namanya inovasi Sanger orang Aceh. Iya. Korporasi ini sih Sanger. Nah, kalau Sanger ini memang dia mengerti gitu ya. Ini tematik jadinya ya. Yang punya Sanger siapa sih? Aceh ya, gitu ya. Jadi kami juga mengangkat itu dari tema Sanger ini karena memang ini khasnya Aceh, tematiknya Aceh. Nah, Sanger ini kita malah melakukan pelayanan dari tiga posisi pelayanan, 3 poin pelayanan. Yang pertama terkait pemberian informasi. Nah, pemberian informasi kepada warung-warung kopi nih. Nah, Sanger ini sebenarnya kita lokusnya itu warung kopi Bu Putri. Nah, ini juga tahun 2002 sudah masuk muri. Kita dapat muri Bu. Dapat muri. Dapat muri alhamdulillah. Jadi kegiatan pemberian informasi 1097. Ya, targetnya 1000 tapi kita dapat melebihi target. Nah, jadi 1097 warung kopi itu yang kita lakukan pemberian KIE gitu. Nah, selain itu apalagi kita lakukan pemeriksaan makanan yang dijual di warung atau di kafe. Misalnya ada mie ini. Nah, selama ini kan Aceh kita belum bebas dari formalin atau borak gitu kan. Jadi bagaimana kita mengawal supaya masyarakat Aceh yang memang hobinya ke warung kopi, yang memang Sanger itu menjadi suatu yang khasnya Aceh, orang ke warung kopi tapi merasa aman. Dia misalnya makan mie, oh aman kok. Jadi iya. Atau misalnya kerupuk tempe yang biasa kita temukan borak kan Bu Putri ya. Oh, ternyata alhamdulillah sudah didatangi oleh Balai POM, sudah dilakukan pengujian, aman kan, tenang masyarakat. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga juga selain yang kita melaksanakan di warung kopi yang 2 tadi, yang ketiga kita juga melaksanakan pemeriksaan sarana prasarana di warung kopi.
Iya, kondisinya, fasilitasinya gitu. Iya, bagaimana misalnya toiletnya, wastafelnya seperti itu semua diperiksa gitu. Jadi Sampai segitu iya, ya. komprehensif memang, Bu Putri. Kita melakukan kegiatan ini komprehensif. Dari segi mana sih kita dapat melakukan pelayanan, udah langsung kita lakukan semua di situ gitu. Jadi Luar biasa. dan kami berharap sebenarnya bukan soal luar biasanya atau gimana Bu Putri, tapi mudah-mudahan mereka merasakan nih kehadiran Balai POM bahwa kami sampai ke warung kopi pun kita datangi. Membawa dampaknya yang sangat positif. Iya, iya. Benar sekali sih, kita juga merasakan dampak positif dari Bepom. Nah, Ibu Endang nih, aku siapkan nih. Oh iya. Nah, kepada ya pemirsa atau gimana ya, ya itu untuk mendapatkan layanan kita di Balai Besar Pembanda Aceh, layanan publik itu kita tidak hanya di Balai Besar Pembanda Aceh, kita ada di Mall Pelayanan Publik Banda Aceh, kita juga ada di Mall Pelayanan Publik Aceh Besar. Jadi ya Itu pelayanan Balai POM itu ya sangat mudah lah gitu. untuk mendapatkan layanan publik kita di sana, berikan masukan, saran, dan jangan lupa ya follow di ini kita ya media sosial kita di Balai Besar Pembanda Aceh. Tidak terketinggalan informasi ya. Ya, jadi informasi semua ada di sana ya. Oke, baiklah, terima kasih buat Ibu Linda Lubis dan juga Ibu Endang Lewati untuk pertemuan di ruang siar kita hari ini kerjasama KPI Aceh dengan Bepom Aceh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.